Kalau Allah menguji dengan ketidaknikmatan menurut kita, padahal kita sudah menjalankan baik-baik, tahu bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala. Sehingga ditunggu dengan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita semua kembali, Allah lah awal dan akhir. Allah yang memberikan rezeki kepada kita baik kita minta maupun tidak. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Dan pada pagi hari ini kami ingin mengingatkan kepada kita semua ya, tentunya pemirsa juga, untuk terus bersemangat ya menghadapi hidup apapun kesulitannya. Karena kalau kita lihat saat ini tidak sedikit orang yang merasakan kekecewaan yang luar biasa terhadap hidupnya. Gagalnya diri untuk bisa memaknai kesulitan hidup sebagai ujian. Kadang-kala ada yang merasakan bahwa ini sudah di luar batas kemampuan saya. Bahkan tidak jarang di antara orang tersebut yang melakukan tindakan nekat, melakukan bunuh diri. Nah, tema yang akan kita angkat kali ini sehubungan dengan hal tersebut, yaitu jangan bersedih, semua kehendak Allah, la tahzan. Dan untuk membahas ini sudah hadir guru kita Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, la tahzan katanya Ustadz. Iya. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Dan kalau dilihat sekarang ini banyak orang yang saya lihat kayak ada beberapa waktu nih orang nekat bunuh diri karena ada masalah hidup yang kayaknya udah nggak kuat dia. Bahkan bukan cuma orang yang usia dewasa, usia sekolah pun ada yang nekat melakukan itu. Banyak. Betul. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi ya Ustadz. Dan sudah itu hadir juga bersama kita Ustadz yang namanya sebenarnya panjang tapi dipendekin. Ustadz yang namanya A, B, C, D, E, F, G. Ustadz AB. Assalamualaikum Mas David. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah Ustadz ya. Ustadz AB tiap hari saya itu kalau ngebayangin Ustadz datang di sini ya, itu pasti bakal ceria terus. Masya Allah. Betul Ustadz, apalagi kalau dikumpulin semua Ustadz-Ustadz yang ada. Subhanallah, alhamdulillah ya. Makasih Ustadz udah luangin waktu ya Ustadz ya. Mas David, alhamdulillah. Kesempatan pertama kami berikan untuk Ustadz untuk menjelaskan atau memberikan tausiah sesuai dengan tema kita hari ini. Silakan Pak Ustadz. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi mukammi tanzil wa huwa asdaqul qailin wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati Mas David, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para pemirsa dimanapun berada, semoganya pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman kepada kita, sehingga dalam menjalani kehidupan apapun senantiasa terus menghadapkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan diangkat begitu luar biasa, jangan bersedih, semua kehendak Allah. Dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi. Sedih tidak akan selamanya ada dalam kesedihan. Bahagia pun tidak akan selamanya orang ada dalam kebahagiaan. Pasti segala sesuatunya saling bergantian. Ada kanan, ada kiri, ada siang, ada malam. Begitu pula ada kesenangan, juga ada kesedihan.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya kesedihan, juga dengan yang namanya kebaikan, dan semua itu merupakan fitnah. Bagaimana saudara Ikrimah meriwayatkan bahwa seseorang itu pasti mereka akan diberikan berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad yang ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mudah dalam melewati ujian itu. Kadang-kadang pun mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah juga melewati kenikmatan itu, sehingganya jangan sampai kesedihan memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun jangan sampai kebahagiaan malah memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang ditolong oleh Allah adalah mereka innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, yang menjalani kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala, istaqimu, istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Saat ketika pun mereka diuji dengan kesedihan, andai ada iman di dalamnya, maka ujian itu akan menjadikan satu jalan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika pun mereka diberikan yang namanya kenikmatan, andai ada iman di dalamnya, maka nikmat itu pun akan jadi jalan diangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya antara ujian dan yang namanya kebahagiaan hanya akan menjadi sesuatu ibadah manakala di dalamnya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak sedikit di antara hamba Allah umat Nabi Muhammad yang mereka kadang-kadang galau, halu, kadang-kadang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa demikian? Konteksnya karena hidup mereka tidak ada iman. Tapi kalau ada iman di dalamnya, tak akan pernah ada sesuatu yang malah segalanya memalingkan kepada Allah. Justru kebahagiaan dan kesedihan itu menjadi jalan untuk dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi renungan kepada kita. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita terus bersedih lalu menjauhi Allah, ataukah kita dalam keadaan sabar lalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pilihannya ada kepada kita semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata penyakitnya adalah kuman. Kurang iman. Kurang iman. Kita punya harapan, kita punya mimpi. Kadangkala tidak semua harapan kita bisa kita raih. Benar. Bahkan kadangkala ada sesuatu atau seseorang yang tadi dekat dengan kita, atau mendadak ya qadarullah harus meninggal dunia. Kadang rasa cinta yang luar biasa ini membuat kita akhirnya mengingat-ingat almarhum atau almarhumah, ya, pasangan hidup kita. Benar. Gitu, atau anak berlarut kita akhirnya, kan? Akhirnya sedih yang berlarut-larut. Nah, tema kita adalah mengenai jangan bersedih, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Untuk itu mari kita dengarkan tausiah yang kedua dari guru kita, Ustadz Danu. Fadhol Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita sangat bagus. Jangan bersedih, semua kehendak Allah. Di balik pun sama, semua kejadian kehendak Allah dan jangan bersedih. Salah satu unsur ini adalah unsur yang iman kepada qadar. Qadar, iman kepada takdir Allah. Yang namanya takdir Allah inilah yang selalu ada di sebelah kita terus-menerus. Setiap saat takdir itu akan terjadi. Bisa tiap menit, bisa tiap jam, bisa tiap hari. Takdir tiap jam bisa ada, takdir tiap hari bisa ada, takdir tiap minggu, bulan, tahun. Allah sudah menyusun. Dari mana Allah menyusun takdir-takdir kita? Bukan Allah menulis langsung di Lauh Mahfuz. Bukan itu. Bukan jadi seseorang lahir besok dia begini-begini. Bukan itu. Tetapi adalah Al-Quran ini adalah gambaran dari Lauh Mahfuz. Gambaran. Jadi kalau orang itu menjalankan tertib ada di dalam syariat Islam, dia akan menemukan takdir-takdir baiknya. Dia akan menemukan takdir baiknya, mengikuti sunnah Rasul di dalam
Quran tersebut. Nah itulah lauhul mahfuz, sesuatu yang dirahasiakan. Tetapi kalau ayat satu dengan ayat yang lainnya ketemu, ya orang tahu bahwa semua yang kita kerjakan harus menurut Quran dan Sunnah. Nah inilah kita akan menerima takdir itu dengan suatu kebaikan. Karena kita mencoba lurus. Kalau Allah menguji dengan ketidaknikmatan menurut kita, padahal kita sudah menjalankan baik-baik, tahu bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala. Sehingga ditunggu dengan tersenyum. Salah satunya bagaimana menunggu takdir Allah. Semua takdir Allah yang kita tidak tahu. Cobalah dengan bertasbih. Allah sudah menceritakan dalam surat At-Tur 48. Bertasbih, subhanallah. Itu Allah menyuruh. Khususnya pada saat Rasulullah menunggu ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang akan terjadi ke depan. Allah menyuruh untuk bertasbih dan memuji Allah. Berarti kalau kita memang mau untuk menuju takdir kita ke depan, bertasbihlah kepada Allah. Dan itu Allah yang sudah menyuruh. Apalagi? Nah, suatu ketika kalau memang apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikhtiarkan, itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tersenyumlah. Ini ujian dari Allah Ta'ala. Tersenyum itu berarti ada iman bahwa kita tahu bahwa ini menguji kita. Kalau kita tersenyum dan tahu, Allah tersenyum kepada kita bahwa kita sadar bahwa itu ujian. Hadapi berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, hadapi dengan lapang dada. Karena kita mencoba untuk mengimani takdir Allah. Kalaupun Allah itu memberikan ujian berupa kesenangan, tersenyumlah, ini hanya ujian. Jadi sesuatu kesenangan itu bukan milik kita. Walaupun itu istri yang cantik, istri yang soleha, anak yang pintar, itu ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Agar kita gimana? Tidak membanggakan istrinya, tidak membanggakan anaknya yang memang anaknya memang hafal Quran. Tidak, tahu kalau itu ujian. Dan itu kalau kita bangga terhadap apa yang kita miliki, itulah namanya ujub riya. Dan kalau kita siap, mau yang tidak enak, mau yang enak, semuanya ujian dari Allah. Kalau memang kita itu mau menjadi seorang yang belajar takwa kepada Allah Ta'ala, belajarlah semuanya. Yang sering saya hadapi adalah orang-orang yang bersedih terlalu kuat, kemudian akhirnya ada di dalam pikiran ini bunuh diri. Sebelumnya orang tersebut nggak bisa tidur. Sebelumnya jantungnya deg-degan terus-menerus, habis tidak bisa tidur, mulai ada yang bicara di sini. Ada yang bicara di sini. Entah itu disuruh bunuh diri, entah itu disuruh bunuh suami, entah itu disuruh bunuh anak, entah itu suruh bakar rumah, entah itu banyak lagi. Karena apa? Karena sebelumnya memang dia melakukan suatu keadaan yang tidak sesuai hasilnya dengan apa yang dia inginkan. Karena sudah nafsu yang sangat kuat, mamanya dia merasa dirinya pandai, kemudian dia itu masuk ke sekolah tertentu tidak diterima, akhirnya mikir, saya pandai, kenapa nggak diterima? Mulai ada putus asa di situ. Padahal pikiran kita ini titipan Allah Ta'ala. Takdir itu Allah yang menentukan, bukan kita pandai atau kita ini. Pada saat kita memang tidak mampu, bahwa pikiran otak kita, kepandaian kita itu titipan dari Allah, kemudian kita sudah ikhtiar tidak mampu, ya sudah serahkan semuanya ini takdir Allah. Barangkali memang kita tidak masuk di sesuatu yang kita harapkan. Itulah iman kepada takdir yang semuanya akan tercakup. Tiap kali jam, tiap kali hari, minggu, bulan, takdir itu senantiasa berganti. Siapkah kita menerima takdir Allah Ta'ala? Walaupun kita tidak bilang bahwa saya siap menerima takdir, tapi intinya semua manusia, baik yang muslim maupun yang non-muslim, dia akan mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Kalau dikatakan beriman, bertakwa enggak dia? Pada saat dia beriman, dia harus tahu. Ini takdir Allah. Mau enak, mau enggak enak, itu takdir Allah Ta'ala. Mau bisa saat ini berceramah, mau belum bisa berceramah, itu takdir Allah Ta'ala. Jangan mengejar sesuatu yang bukan atau kita tidak punya kekuatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran agar kita kuat menghadapi hidup. Bukan semangat dengan senyum, dengan hura-huranya, tapi semangatnya di sini. Semua kejadian di dunia ini adalah ketentuan Allah Ta'ala. Sehingga kita belajar untuk ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Danu, terima kasih banyak Ustadz Abe. Jangan bersedih, semua kehendak Allah. Buat orang yang beriman, yang rajin ibadah dekat dengan Allah, pada saat mendapat kesulitan itu adalah ujian. Tapi buat kita yang tidak pernah dekat dengan Tuhan, bahkan hubungan sesama manusianya tidak baik, tidak kita jaga, bahkan sering melakukan tindakan-tindakan yang seperti tadi Ustadz sampaikan tidak sesuai dengan syariat, itu sangat besar kemungkinan ya diduga keras itu bisa jadi adalah balasan di Allah di dunia, ya kan, hukum Allah di dunia. Jadi apa katanya, saya ingat Ustadz pernah bilang, ya, setiap kerusakan yang ada di muka bumi ini kan akibat ulah tangan manusia. Iya. In ahsantum li anfusikum wa asatum falah. Setiap kebaikan itu ya akibat perbuatan kamu sendiri. Kalau yang buruk ya itu juga karena akibat perbuatan kamu sendiri. Tapi tetap biar bagaimanapun selama usia masih ada, kesempatan bertobat dan memperbaiki diri itu masih ada. Dan rahmat Allah itu begitu luas, Masya Allah. Jangan berputus asa, jangan bersedih, la tahzan.